Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini Senin, tanggal 25 September tahun 2023. Bersama dengan saya kembali, Pendeta Victor Andrianto. Saya akan mengajak kita semua untuk boleh mendengarkan renungan harian Majelis Resaut GKI Puruk Cahu via voice note yang terdapat dari kitab Kejadian pasal yang ke-27 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-29. Namun sebelum itu semua, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Kejadian pasal 27 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-29 dengan perikop Yakub diberkati Ishak sebagai anak sulung. Ketika Ishak sudah tua dan matanya telah kabur sehingga ia tidak dapat melihat lagi, dipanggilnyalah Esau anak sulungnya serta berkata kepadanya, "Anakku," sahut Esau, "Ya, Bapa." Berkatalah Ishak, "Lihat, aku sudah tua, aku tidak tahu bila hari kematianku. Maka sekarang ambillah senjatamu, tabung panah dan busurmu, pergilah ke padang dan burulah bagiku seekor binatang. Olahlah bagiku makanan yang enak, seperti yang kugemari. Sesudah itu bawalah kepadaku, supaya ku makan agar aku memberkati engkau sebelum aku mati." Tetapi Ribka mendengarnya. Ketika Ishak berkata kepada Esau anaknya, setelah Esau pergi ke padang, memburu seekor binatang untuk dibawanya kepada ayahnya, berkatalah Ribka kepada Yakub anaknya, "Telah kudengar ayahmu berkata kepada Esau kakakmu, bawalah bagiku seekor binatang buruan dan olahlah bagiku makanan yang enak, supaya aku makan dan supaya aku memberkati engkau di hadapan Tuhan. Sebelum aku mati, maka sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku seperti yang kuperintahkan kepadamu. Pergilah ke tempat kambing domba kita, ambillah dari sana 2 anak kambing yang baik, maka aku akan mengolahnya menjadi makanan yang enak bagi ayahmu seperti yang digemarinya. Bawalah itu kepada ayahmu supaya dimakannya agar dia memberkati engkau sebelum ia mati." Lalu kata Yakub kepada Ribka ibunya, "Tetapi Esau kakakku adalah seorang yang berbulu badannya, sedang aku ini kulitku licin. Mungkin ayahku akan meraba aku, maka nanti ia akan menyangka bahwa aku mau memperolok-olokkan dia. Dengan demikian aku akan mendatangkan kutuk atas diriku dan bukan berkat." Tetapi ibunya berkata kepadanya, "Akulah yang menanggung kutuk itu, anakku. Dengarkan saja perkataanku, pergilah ambil kambing-kambing itu." Lalu ia pergi mengambil kambing-kambing itu dan membawanya kepada ibunya. Sesudah itu ibunya mengolah makanan yang enak seperti yang digemari ayahnya. Kemudian Ribka mengambil pakaian yang indah kepunyaan Esau anak sulungnya, pakaian yang disimpannya di rumah, lalu disuruhnyalah dikenakan oleh Yakub anak bungsunya, dan kulit anak kambing itu dipalutkannya kepada kedua tangan Yakub dan kepada leher yang licin itu. Lalu ia memberikan makanan yang enak dan roti yang telah diolahnya itu kepada Yakub anaknya. Demikianlah Yakub masuk ke tempat ayahnya serta berkata, "Bapa," sahut ayahnya. "Ya, anakku, siapakah engkau?" Kata Yakub kepada ayahnya, "Akulah Esau anak sulungmu. Telah kulakukan seperti yang Bapa katakan kepadaku. Bangunlah, duduklah dan makanlah daging buruan masakanku ini, agar Bapa memberkati aku." Lalu Ishak berkata kepada anaknya itu, "Lekas juga engkau mendapatnya, anakku." Jawabnya, "Karena Tuhan Allahmu membuat aku mencapai tujuanku." Lalu kata Ishak kepada Yakub, "Datanglah mendekat, anakku, supaya aku meraba engkau. Apakah engkau ini anakku Esau atau bukan?" Maka Yakub mendekati Ishak ayahnya, dan ayahnya itu merabanya serta berkata, "Kalau suara Yakub, kalau tangan Esau." Jadi Ishak tidak mengenal dia, karena tangannya berbulu seperti tangan Esau kakaknya. Ishak hendak memberkati dia, tetapi ia masih bertanya, "Benarkah engkau ini anakku Esau?" Jawabnya, "Ya." Lalu berkatalah Ishak, "Dekatkanlah makanan itu kepadaku, supaya ku makan daging buruan masakan anakku, agar aku memberkati engkau." Jadi didekatkanlah nyalah makanan itu kepada ayahnya, lalu ia makan. Dibawanya juga anggur kepadanya, lalu ia minum. Berkatalah Ishak ayahnya kepadanya, "Datanglah dekat-dekat dan ciumlah aku, anakku." Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnyalah ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatinyalah dia, katanya, "Sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan.
Allah akan memberikan kepadamu embun dari langit, dan tanah-tanah gemuk di bumi, dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam kehidupan hari lepas hari. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, ada ungkapan dalam bahasa Inggris yang berkata demikian, home sweet home, atau yang berarti rumahku, istanaku, atau rumahku adalah surgaku. Ungkapan ini lebih menekankan kepada suasana bahagia, damai sejahtera, dan seseorang merasa betah serta nyaman di dalamnya, walau seperti apapun bentuknya. Akan tetapi, tidak semua orang dapat merasakan suasana home sweet home tersebut. Karena terkadang mungkin ada beberapa faktor alasan mengapa rumah atau keluarga yang harusnya menjadi tempat atau memberikan suatu kerinduan atau kenyamanan justru menjadi tempat yang tidak disukai atau menjadi tempat yang tidak nyaman atau tempat yang dirindukan. Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita telah membaca penggalan beberapa ayat dari pasal 27 kitab Kejadian ini menceritakan tentang Ishak yang memberkati Yakub sebagai anak sulung. Jika kita melihat latar belakang keluarga ini, Ishak adalah anak yang dijanjikan oleh Allah kepada Abraham dan memiliki seorang istri yang bernama Ribka dan dikaruniai dengan 2 orang anak laki-laki, yang sulung bernama Esau dan yang bungsu bernama Yakub. Singkat cerita, dari pasal 25 sampai pasal 27, jika kita membaca dengan seksama, maka kita akan mulai menjumpai apa yang menjadi problematis dalam kehidupan keluarga Ishak ini, yang mana mulai dari sikap perlakuan kasih sayang orang tua yang berbeda, baik dari Ishak dan istrinya terhadap kedua anaknya, mulai dari kecerobohan Esau yang memberi hak kesulungannya kepada saudaranya Yakub, bahkan dari tindakan Ribka yang bersama Yakub terhadap suami atau ayahnya Ishak dengan cara berbohong dan merampas hak kesulungan demi menggenapi janji Allah tentang Yakub sebagai anak yang memperoleh berkat hak kesulungan yang terdapat dalam kitab Kejadian pasal 25 ayat 23. Dari sini kita melihat bahwa keluarga ini memiliki satu masalah kompleks di dalam hubungan rumah tangga mereka, dan ini memberikan kita sebuah cerminan dalam hidup ini bahwa dalam berkeluarga sebagai keluarga Kristen, terkadang Tuhan selalu mengizinkan pergumulan itu terjadi untuk melihat seberapa dewasa dan betapa bergantungnya kita terhadap Dia dalam setiap kita menyelesaikan dan menghadapi persoalan hidup. Dari hal ini kita dapat merenungi beberapa hal untuk boleh kita teladani dalam hidup kita dan kita mengoreksi diri. Yang pertama adalah untuk dapat mewujudkan atau menyatakan home sweet home seperti dalam pembukaan permenungan kita menyadari bahwa dalam komunitas keluarga diperlukan Tuhan di dalamnya. Seperti dalam lagu Kidung Jemaat nomor 318 yang menggambarkan keluarga yang takut akan Tuhan, sehati, sepakat, sepikir dalam Kristus, suka duka ditanggung bersama, kasih semakin teguh yang selalu dibangun di dalamnya. Gambaran kehidupan rumah tangga keluarga Ishak dalam perikop kita ini sebagai suatu cerminan dalam hidup kita juga tadi yang saya katakan. Bahwa di luar sana mungkin ada banyak atau beberapa keluarga yang rumah tangganya mengalami kegagalan dalam mempertahankan hubungan rumah tangga. Kegagalan dalam membina dan memberikan kasih sayang terhadap anak, kegagalan dalam mendidik anak-anak, bahkan juga perselisihan sesama saudara dan yang lainnya. Tujuan Allah menciptakan keluarga adalah untuk menerima setiap janji-janji berkat daripada Tuhan, baik itu keturunan hingga kepada apa yang bisa dinikmati dan dirasakan dalam kehidupan keluarga. Peran penting dari orang tua sebagai contoh dan teladan bagi anak-anak menjadi kunci kehidupan di masa yang akan datang. Bahkan tanggung jawab anak-anak yang berbakti terhadap orang tua adalah sebuah kewajiban dan keharusan sebagai bentuk pengabdian diri terhadap firman Tuhan. Sebagai langkah mendidik,
Mereka dalam keberadaan sejak dini atau sejak kecil adalah langkah awal agar anak-anak dapat menjadi pribadi yang takut akan Tuhan dan kelak tidak hanya dalam sikap dan perilaku, tetapi juga dalam kejujuran, tutur kata, ucapan, dan perbuatan. Yang kedua adalah yang dapat kita renungi dan kita pelajari, penyesalan selalu datang terlambat. Perbuatan Yakub merampas hak sulung dan dibantu oleh ibunya adalah sebuah kesalahan. Dari kesalahan tersebut mengajarkan Ribka dan Yakub hidup dalam perasaan bersalah karena mereka telah menghancurkan suasana kedamaian dalam keluarga mereka, di mana Esau murka terhadap Yakub. Ishak menyesal karena kondisi kesehatan fisiknya yang membuatnya ditipu anaknya sendiri. Ribka yang rela menanggung kutuk dalam hidupnya dengan ia harus melihat pertikaian kedua anaknya, bahkan Yakub yang harus lari dari rumah dengan rasa bersalah. Intinya, selalu ada konsekuensi yang buruk dari awal tindakan yang buruk dalam hidup ini. Maka oleh sebab itu kita diajarkan untuk berpikirlah dan berhikmatlah sebelum kita bertindak. Apakah tindakan kita itu berdampak baik atau buruk kelak di kemudian hari. Dan yang terakhir dari permenungan ini adalah kita dituntut untuk percaya pada waktu dan rencana Tuhan. Terkadang kita tidak bisa sabaran seperti sikap Ribka. Dan kita juga terkadang licik dipenuhi tipu muslihat seperti Yakub untuk mencapai atau menginginkan sesuatu yang penting dalam hidup kita. Bahkan kita rela mengorbankan diri kita untuk jatuh ke dalam dosa demi mencapai satu tujuan. Mungkin tanpa kita sadari pun, kita telah juga berlaku hal serupa demikian. Maka oleh sebab itu hari ini kita diingatkan dan saya mengajak kembali untuk kita bersama tetap percaya dan memiliki keteguhan hati di hadapan Tuhan. Dalam sikap ketaatan iman kita, Tuhan selalu punya cara terbaik untuk membuat kita bahagia, untuk memberikan kebahagiaan dalam keluarga kita masing-masing. Tuhan selalu punya cara yang tepat dan waktu yang tepat untuk memberkati dan menyatakan kebaikan demi kebaikannya dalam hidup kita. Tetaplah percaya kepadanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami renungkan bersama saat ini. Kami diajarkan untuk boleh mengambil hikmah hidup dari kisah Kejadian pasal 27 ini. Bahwa kami menyadari hidup kami tidaklah sempurna, baik dalam sikap pribadi, keluarga, dan saudara. Kami percaya Tuhan bahwa kami dikasihi dan kami diampuni atas setiap kesalahan kami yang disengaja atau yang tidak sengaja. Sehingga kami boleh menjadi keluarga yang disiplin, menyatakan kasih kemurahan Allah, dan selalu menikmati setiap janji-janji berkat Tuhan dalam hidup kami. Saat ini kami berdoa, bersyukur atas campur tangan-Mu dalam hidup kami selama ini. Kami pun juga menyerahkan, mempertaruhkan hari ini dalam tangan Tuhan, dalam setiap rutinitas, pekerjaan, dan aktivitas kami. Diberkatilah hidup kami, diberkatilah hidup keluarga kami, anak-anak kami, orang-orang yang kami kasihi, dan orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami percaya kami boleh tetap senantiasa merasakan kemurahan hati Tuhan. Saat ini kami berdoa secara khusus kepada gereja kami, Majelis Resort GKI Puruk Cahu, agar Tuhan senantiasa memberkati gereja kami dalam penata layanan yang ada. Berkati para pengurusnya, baik dari ketua resort, hamba-hamba Tuhan, para pendeta, jemaat-jemaat yang ada di cakupan resort kami. Secara khusus kepada jemaat GKI Tumbang Bauh atau Bangaat, agar senantiasa diberkati oleh Tuhan penata layanannya. Bersama dengan hamba Tuhan majelis di sana, engkau boleh senantiasa menjadi kepala gereja dalam hidup pelayanan mereka, kesaksian dan persekutuan mereka. Kami percaya Tuhan juga engkau memberkati pemerintahan Republik Indonesia ini, agar senantiasa boleh diberikan damai sejahtera kepada kami sebagai masyarakat yang ada di dalamnya. Engkau berkati juga kabupaten kami dengan setiap harapan cita-cita bersama masyarakatnya. Kami percaya dengan setiap
masa pengabdian yang boleh dilaksanakan oleh pemimpin kami. 2 periode yang telah berlalu, ada banyak suka dan duka yang telah kami lewati. Kami percaya mereka boleh menjadi saksi hidup Tuhan dan akan tetap terus berkarya yang terbaik dan memuliakan Tuhan dalam hidup mereka. Berkati harapan dan keinginan mereka agar semuanya berjalan seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus Kristus kepada kami yang saat ini bergumul, mungkin karena sakit penyakit, mungkin karena tekanan hidup, tekanan ekonomi, atau apapun itu masalah hidup kami. Kami serahkan dan kami lepaskan semuanya dalam tangan kuasa-Mu, agar segala belenggu penderitaan, belenggu dosa itu terlepas dari kami. Dan kami percaya kuk yang ada pada kami saat kami memikul salib hidup ini, kami akan boleh memikulnya dalam kekuatan yang berasal dari Tuhan. Mampukan kami untuk tetap terus percaya bahwa Tuhan mengasihi kami, Tuhan memperhatikan kami, Tuhan memberkati hidup kami. Inilah kami Tuhan dalam keberadaannya. Kami awali hari ini dalam rasa syukur. Dalam nama Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.